awal mula keberadaban Besema atau mana tu? Jadi kalau peradaban Besema jauh je. Jauh je lah. Kalau peradaban Besema tu balik bukan lagi cuma 6.000 tapi sampai ke jutaan, bukan lagi 6.000. Nanti Kita ambil baik Sandi Atung Bungsu tadi lah. mulai ada sebutan nek dikenal gimana kan Puyang Jadi Kajagat. Puyang Jadi Kajagat ini Atung Bungsu. Jadi sebenarnya ada alasan ngapa dia disebut Puyang Jadi Kajagat itu karena apa dia bukan arti dia buat jagat. Jagat ini artinya wilayah kekuasaan sebenarnya. Kalau kita bersama kawan ada jagat Sema, jagat Jawa, jagat Aceh. Kalau kita bersama ini dulu jadi kedian turun. Dulu turun kedian nyata. Artinya jagat Jawa, jagat Aceh lah ada dan mbak ini dige. Jagat Jawa ada dan sampai mbak ini masih. Nah kalau kita jagat bersama ada tapi terasa kebesarannya lewat cerita, lewat apa. Cuma kenyataannya sehingga dia berbentuk jagat tuh memang belum sama sekali. Nah maka kita bersama pacak ini mungkin nunggu Jawa dige berkuasa. Entah atau apa ininya. Nah, jagat bersama balik lagi dia harus sejinjing atau musuh. Bahwa bersama itu dulu turun ke dia nyata. Nah kenyataan bersama ini mana ngikutnya? Kebila nyatanya, kebila ininya masih belum tahu ini kayaknya. Cuma peninggalan segala macam itu belum kalau disebut bisa Besema. Cuma tanda-tanda itu ada kayaknya. Tanda-tanda itu ada. Model penelitian Erwan Surya Negara, profesor lah aku tidak salah, di Palembang dia meneliti megalit. Nah hasil penelitian itu satu kesimpulan bahwa Besema itu ini penelitian Jemel bukan kita. Jemel luar ini meneliti kita. Jadi dia melepaskan tentang segala macam lewat hasil penelitian dia dari megalit bahwa nama Besema itu bukan ikan sema, tapi karena memang Besema ini adalah bumi berasma. Ini penelitian ini. Bukan sandi ketujuh ikan sema. Penelitian dia lewat megalit ini, bukan lewat kagas tulisan segala macam. Tapi hasil penelitian dia tentang megalit nih ada di tanah kita sehingga dia nyebut Besema itu tanah berasma, bumi berasma. Itulah asal dari nama Besema. Kata dia, pendapat dia, hasil penelitian dia. Jadi bukan kita ngujok kita diwe di meluar. Ada namanya Erwan Surya Negara itu. Jadi pas diumumkan menjadi kejagat itu, lo anu cerita tuh yang atau buku. Nah, dia meletakkan buat wilayah, buat satu wilayah baru. Cuma untuk Besema dia meletakkan pondasinya. Nah, pondasi ini diletakkannya bahwa untuk nanti pada suatu ketika Besema ini akan tegak dengan pondasi yang telah diletakkan atau musuh ini. Nah, pondasi ini inilah yang disebut Lampe 4 Merdeka Kedua. Kalau selama ini dia menganggap Lampe 4 Merdeka Kedua sama dengan 6 Subai. Beda. Kalau versi kami ini beda nih. Apa lah menurut salah kan? Nah kalau versi kami namanya pondasi tentu bukan kenyataannya. Namanya pondasi pasti filosofis. Nah pondasi yang diletakkan oleh Atung Bungsu dalam Lampe 4 Merdeka Kedua ini adalah pertama Lampe 4. Lampe 4 ini yang diletakkannya adalah Sidik Amanah Tabligh Fatona. Jadi dasar bergerak itu adalah lampe dasar. Lampe. Dasar itulah. Jadi, lampe 4 ini kemudian oleh generasi itu adalah petugas melaksanakannya pengawalannya. Ini ngecakkan menyatakan kenyataan sidik ibaratnya. Benar. Tugasnya ini sehingga dia betul-betul menjalankan sifat sidik itu tadi dalam tugas pemerintahan ini.
Nah, ini jalan ke amanah. Jadi dalam amanah ini tugas amanah itu 20 kan. Nah, balik 44 tadi. Nah, kemudian karena gaya ini tadi kita ini sistem turunan namanya patrialisme lewat Ndong Mapang. Nah, gaya ini tadi berketurunan. Banyak dan tugas ini tetap siko. Nah, cuma banyak tadi itulah yang disebut sumbai tadi. Sehingga akhirnya nanti sumbai ini fungsi utamanya jalan ke dari 4 sifat tadi. Contoh, Mangku Anom. Mangku Anom itu dia menjalankan sifat amanah. Jadi kerja di Mangku Anom itu apa amanah? Nah, dia segala nek titipan segala macam itu dominan di Mangku Anom. Nah, nek kata tuanya juga di Mangku Anom. Dia banyak pengetahuan tentang hal-hal nek dunia dek nyata apa tuh Mangku Anom jadi fokus ke sana. Kan alhamdulillah saat ini nek duduk sebagai penasehat spiritual di 6 sumbai itu berduduk di Mangku Anom. Dia kalau sidang 6 sumbai silakan sidang kalau kita secara adat itu kan ada betepek bubo, betepek ini ramuan segala mana. Nah, itu jemanya nek nyiapka itu ada di Mangku Anom. Berarti dalam artian tadi lape 4 tadi 4 dasar. Terus merdi kedua tadi. Nah, kalau merdi kedua itu kalau kita lah ngecak ke 4 tadi, maka kita akan merdi kedua. Merdi ke di dunia, merdi ke di akhirat. Betul. Tujuannya tadi. Nah, merdi ke di dunia di akhirat ini maksudnya apa kecaanannya? Kita ngecak ke 2 kalimat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini tugasnya tegas ini adalah sumbai penjalang dan penjalang dan serunting. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga dalam sidik amanat tabligh patona ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini ngandanginya. Nah, ngancui berjalan, cuma dia bersuara dia nih. Cuma nek bertindak nih ini, cuman ini nunjuk pendapat dalam arti ketika berjalan ini jadi pedoman. Pedoman tinjauan, kalau mana kita balik ke kudai ke sini loh, mana pendapat ini. Nah, itu dalam perjalanan yang lampai 4 merdi kedua. Benar bukan sumbai, tapi suku penjalang dan serunting ini dalam sidang lampai 4 dia punya hak suara. Tapi berhak dimintai pendapat atau nunjuk pendapat. Tapi keputusan tetap balik ke 4 ini tadi. Nah, itu asal muasalnya. Cuma seiring mbak ini perubahan zaman banyak ini mulai tergerus, terhapuskan. Mulai dibagi. Pertama mulai lengket kebijaksanaan ini. Pertama lupa ngepondasi. Swapenya 6 sumbai. Sehingga akhirnya ini kan 6 sumbai sama dengan lampai 4 merdi kedua. Padahal lampai 4 merdi kedua itu dasar tegak 6 sumbai. Ibarat negara kita Pancasila dengan Indonesia itu dia tahu dipisahkan kan. Nah, dasar Pancasila. Nah, kemudian undang-undang itu kan kenyataan Pancasila itu. Lebih pula itu kenyataan lampai 4 itu ada di 6 sumbai. Di 6 sumbai ini harus balik ke pedoman dia. Tua punian kami ini. Nah, 6 sumbai itu satu gitu. Kalau 6 sumbai itu 4 sumbai, Mangku Anom, Tanjung Raya, Ulurura, Sumbai Besar. Itu nama daerah atau nama Sumbai wilayah dia masing-masing sumbai ini punya wilayah masing-masing. Wilayah itu. Kalau Mangku Anom, kalau pusatnya di Tanjung Pasai. Itu nama sumbai ya, nama sumbai. itu Mangku Anom itu Mangku Anom itu asalnya. Asalnya. Nah, kemudian keturunan ini disebut Mangku Anom. Benua Keleng nih Ulurura. Bok sebadai berarti. Kalau Tanjung Raya. Tanjung Raya. Lupa lah kedua itu titik itu. Titik. Cuma ada itu catatannya ada ini ada jura itunya ada. Jura itu masing-masing. Nah, nek bentuk 6 sumbai itu nek bentuk asal. Tadi asal setelah Atung Bungsu datang meletak ke pondasi lampai 4 merdi kedua.
ada Gampat nek diangkat sebagai imam 4 di benua Keling waktu itu. Nah keturunan Gampat ini tadi nek jadi Sumbai tadi. Jadi masih keturunan atau bungsu gitu. Tidak, bukan keturunan, cuman ini diangkat oleh Atung Bungsu. Gampat tadi. Oh. Nah pada zaman kerajaan nek ketika sebelumnya kan ketika Atung Bungsu datangnya ada suatu kerajaan nek nyambut dia ini. Nyambut itu lade di sini nyambut dia itu. Nah dia bertemu dengan Atung Bungsu datang ke sini atas petunjuk Maha Kuasa. Jema nek nyambut juga atas petunjuk Maha Kuasa. Nah, ketika dia bertemu masing-masing mencocokkan tanda, mencocokkan bukti. Nah, akhirnya ketika tanda bukti lah cocok, dia saling mengakui. Nah, karena gimana begawe lah atas istilah sama-sama atas kehendak Allah, lah sama-sama pengenalan dengan Allah tuh lah taraf luar biasa lah. Nah, ketika dia saling nerima, Atung Bungsu ngomong ke gini raja tadi bahwa inilah dasar kerajaan yang harus berubah. Kalau sebelum dia main sistem keturunan, mbak ini dide, tapi cakar lah jemu terbaik. Nah, nek jadi raja, lalu keadaan demokrasi lah kira-kira. Demokrasi, itulah dia makanya kita bersema ini dalam sejarah disebut sistem lampe awal tadi, kemudian kan lewat lampe 4 Merdeka 2 6 Sumbai tadi disebut demokrasi tertua di Indonesia bahkan di dunia. Lebih tua di Yunani gak itu. Ada di sejarah-sejarah disebutan itu. Itu waktu itu kerajaannya itu ada. Kerajaannya. Kalau kita agak mudah anggaplah kerajaan Sriwijaya waktu itu. Nah, makanya kalau kerajaan lain kan sistem raja turun temurun. Nah, Sriwijaya sistem dia jadi berubah kedatuan. Makanya Bala Putra Dewa nek isan di tanah Jawa tahu-tahu pacak jadi raja. Sini ya. Juga raja-raja nek lain pengangkatannya di sistem keturunan tadi. Sidang Nyema Gampat dan kemudian keturunannya Sidang itulah mengangkat jadi raja. Yang kalau dalam istilah di Sumba itu disebut sebagai mubungan jagat. Mubungan jagat. Jadi rajanya pacak satu baik. Pacak. Keputusan buka asa persyaratan gudai. Lah persyaratan lah masuk, digodok lagi. Jadilah diangkat sebagai raja. Kalau kita sebutannya hubungan jagat. Hubungan jagat tuh raja tadi itu hubungan jagat. Kalau sebenarnya startup kalau di zaman ini nih Perdana Menteri lah sebenarnya. Rajinya tetap lain. Pelaksana tugas berarti gitu. Rajinya bukan, rajinya di ini kaki. Cuma untuk kepentingan kebanyak dia kali. Nah, raja ini balik lagi. Dia mengadu tadi, dia minta memang dia di nama kerajaan lagi sebab apa? Dia lagi raja, beli bukan kerajaan. Nah, sistem itu kalau kita nak ambil sama, itu adalah sistem main lagi sistem Islam. Di mana Gampat tadi dianggap sebagai ulama yang bersidang mengangkat umaro, pemimpin. Itu kan hanya ada di Islam sistem itu. Jadi kalau ngatakan sistem kita itu di ini sejalan dengan Islam, itulah salah satu bukti bahwa kita sangat sejalan dengan Islam itu. Isan di pemilihan pemimpin baik, itulah sejalan. Kan sistem itu cuma sama dengan di Mekah di zaman Rasul setelah zaman Khulafaur Rasyidin, zaman sahabat 4. Ketika Gampat tadi diangkat sebagai khalifah kan sidang udah siapa jadi ini pemimpin. Walaupun mungkin waktu itu peradabannya masih peradaban Hindu Buddha dengan kerajaan. Di sini waktu itu dek tahu juga aku ngomongkannya Hindu Buddha, cuma nek jelas waktu itu nek ditemui oleh Atung Bungsu. Waktu dia bertemu itu dia belum bernama Atung Bungsu kan. Nah, dia adalah namanya kalau ini di top itu petunjuk Allah, dek tahu kita nak ini kayaknya. Dia beragama nek intinya dia bertauhid. Nah, bahwa tetap makanya ketika selanjutnya setelah Atung Bungsu ini bertemu, makanya ada 3 surat yang dikirim ke Mekah. Bukan ke Mekah, ke pemerintahan Islam di Arab. Jadi ada 3 kali nek minta kirimkan istilah kanek penyempurna syariat ini. Nah, kesempurnaan syariat. Ini tidak lanjut di sana kedatangan Atung Bungsu. Jadi setelah Atung Bungsu datang di sini jadi keruan ada di Arab pula turun Rasulullah. Jadi minta, maka ada surat ke
Raja apa Sriwijaya itu kepada nek terakhir nek aku ingat itu Raja Umar Abdul Aziz, Sultan Umar Abdul Aziz nerangka bahwa di sini ada kerajaan, nek minta dikirimi ulama nek nyempurna ke agama. Berarti kalau dia cuma sekedar agama nek lah kita buat Hindu Buddha, mungkin dia minta sempurnakan situ. Nah, jadi di sini bertauhid dan kedatangan Rasulullah itu Jibril dapat berita. Nah, kita tidak pening berita di mana, kita anggap itulah petunjuk Allah. Bahwa Rasul kula turun. Nah, itu sekitar abad keberapa? kalau di pertemuan ini sekitar abad ke-7. Abad ke-7 ya. Nah, sekitar abad ke-7. Itu baik garis besar nih, sekitar abad ke-7. Tahun jelasnya nanti itu karena perlu pembuktian ilmiah. Peradabannya itu setelah Rasulullah turun gitu ya. Adalah Rasulullah masih abad ke-7 juga. Abad ke-7 Rasulullah. Nah, Atung Bungsu tadi dia belum bernama Atung Bungsu. Jadi ketika datang dia ini berasannya raja ini diakui oleh raja dari kebenaran dia. Nah, dia pengakuan kebenaran ini itulah makanya dia kalau lo itu kabani Atung Bungsu. Itu Dinjuk gelar. Pengertian dari Atung Bungsu. Nah, Atung Bungsu itu artinya Atung tuh lanang surangan. Kalau bungsu itu kalau balik ke bahasa kita terakhirnya lah, penutupnya lah, ini bungsu, penyempurna. Nah, jadi dibalikkannya itu istilah itu kok penik nyempurna kah? Makanya gawe ini kan nak dibungsuka kalau bahasa itu. Bungsu nak dibungsuka kudai ibarat itu. Mastika ibarat. Nah, jadi nak diudimi yang dibungsuka, diudimi. Jadi itu lanang nek mudimi gawean. Bukan berarti anak bungsu kan? Bukan. Cuma kita kalau dia Atung Bungsu itu dia bungsu. Bungsu ini memang terakhir pengertiannya. Cuma ngudemi. Jadi sebenarnya dia lah ngejuk kelu. Kenapa dia bernama itu? Terakhir dia ngejuk patian bahwa kita bersama dulu turun ke Dian jadi. Itu gelar dinjuk sendiri aja. Tahu yang dulu turun tadi? Atung Bungsu. Atung Bungsu itu bukan dinjuk sana raja, diakui bersama-sama secara keseluruhan. Pengakuan. Dia tetap disebut Atung Bungsu. Nah, tidak disebutkannya nama lain kecuali memang topen pihak dalam arti ini ngomongkan pihak ahli warisnya nak ngomongkannya. Nah, pihak ahli waris pun keruan siapa itu. Nah, tapi dia lagi jaganya apa hakku nak muka kira itu. Jadi awal terbentuk peradaban bersama apa gimana gitu? Mulai dari Atung Bungsu. Mulai terbentuk ini lo mana? Anggaplah mulai terbentuk bersama dalam arti mulai cikal bakal ini bukan terbentuknya bersama. Ada apa kenyataan tentang adanya jagat bersama. Jagat bersama. Mulai dari Atung Bungsu gitu. Mulai ada nama bersama itu sampai situ kan. Ingat jagat dalam cerita kita cuma 3. Jagat Jawa, jagat Aceh, jagat Jawa, jagat Besma. Besma tua, bukan kita ngaku tua, cuma dulu jadi kedian turun. Oh, berarti ini terbentuknya sebenarnya dulu Besma Dulu Besma, hanya ibarat terbentuk tadi kita bentuk kudai, cuma kita dulu ke Aceh. Oh, dijadikan kudai itu. Aceh, dan ketika Aceh itu kan adalah kebesaran Islam Aceh. Nah, Aceh dige Jawa.